Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada pagi ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Sebelum Anda dan saudara bekerja hari ini, melakukan aktivitas apapun yang kita lakukan hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Sebab percayalah bahwa kalau tidak ada Tuhan yang menyertai kita, semua adalah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Mari siapapun saudara dan saya hari ini dan dimanapun kau berada, mari kita sepakat bersama-sama untuk menyembah, untuk mengagungkan nama Tuhan. Kita bersyukur buat segala sesuatu yang ajaib. Setiap kejadian-kejadian yang datang dalam kehidupan kita, mari kita mengucap syukur. Apakah itu sesuatu yang buruk menurut kacamata kita? Apakah itu berkat yang melimpah datang dalam kehidupan kita? Mari kita tetap mengucap syukur. Amin saudara. Sebab ucapan syukur adalah bentuk kita berharap, bentuk kita sepenuhnya totalitas mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat pujian kita pagi ini, lewat penyembahan kita, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, perlindungan-Mu sungguhlah ajaib buat kami. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan, terima kasih. Kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami ini adalah milik-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadar Engkau Tuhan yang menjadi andalan kami. Engkau Tuhan yang menaruhkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Kami ini milik-Mu Tuhan, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku
kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku. Tuhan, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang jadi buat kami. Biar rencana-Mu saja yang jadi buat kami. Bukan rencana kami, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Rencana-Mu ya Bapa yang terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kekasih Tuhan katakan pujian ini. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagi-Mu. Oh, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Mari saudara kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Aku milik-Mu Tuhan. Oh, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupmu. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kerjakanlah di dalamku. Biar kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu, haleluya, glory bagi-Mu, Yesus, glory.
Yesus, glory bagimu, glory bagimu, haleluya. Glory bagimu, terima kasih, terima kasih, haleluya. Oh, oh. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Setiap keluhan-keluhan kami, setiap apa yang menjadi persoalan kami, waktu kami datang di hadirat-Mu, Kau memberikan kami kekuatan untuk kami dapat mampu menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sempurna penyertaan-Mu, sempurna penyertaan-Mu. Glory Yesus. Mari yakin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak miliknya, kepunyaannya. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus, dibersihkan dari lumpur dosa. Oleh sebab itu mari datang penuh dengan keberanian kepada Tuhan, membawa ucapan syukur. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi yang namanya intimidasi datang dalam kehidupan kita. Oh, sebab kita ini adalah miliknya. Haleluya. Sibidianamu. Haleluya. Yesus Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakan, kerjakanlah dalamku. Sekali lagi katakan, aku milik-Mu Tuhan. Aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Yes God, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakan, kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi sembah
Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari yang percaya, apapun keadaanmu hari-hari ini, waktu engkau sakit, percaya bahwa zaman Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah hidupmu. Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Waktu engkau mengalami kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru mengalir kekuatan yang baru. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Glory bagimu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Mari sekali lagi angkat penyembahanmu, sembah Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, glory. Terpuji namamu, Allah yang perkasa, Kau kuagungkan, Kau kuagungkan, Yesus. Haleluya. Terpuji namamu, Yesus. Glory, glory bagimu, menyembahmu, Kau pribadi yang layak. Kami agungkan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu, Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan.
Darabasya karana mata karana mata karana mata karana. Kurabasya karana mata karana. Siki pata karana mata karana. Glory, glory, glory. Kuriana mata karana masyaka papa 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 mata karana. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu turun buat kami. Kami percaya kasih karunia Tuhan menjamah kami, melawat kami Tuhan, memperbarui setiap roh kami, setiap hati Tuhan pulihkan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes God, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Percaya, tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan hari ini yang kami akan dengar, mengubah kami, memperbarui setiap kami. Kami percaya firman-Mu akan berbicara kuat, lebih keras daripada suara hamba-Mu, berbicara buat kami. Roh hikmat dan wahyu turun buat kehidupan kami, supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Bagimulah hormat, bagimulah syukur, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Saya mengambilnya dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3 dan 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Oh haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan akan datang waktunya.
saudaraku. Tetapi ini yang saya mau katakan, ini sudah terjadi saudaraku. Kebenaran ini sudah terjadi bahwa dikatakan orang tidak suka lagi dengan pengajaran yang asli, kebenaran yang sungguh-sungguh kebenaran saudaraku. Mereka menutup telinganya dengan hal-hal kebenaran, hal-hal yang kudus saudaraku. Tentang kekudusan hidup, tentang hidup dalam kebenaran saudaraku. Dan itu saya katakan bahwa tidak populer untuk khotbah atau pengajaran yang demikian saudaraku. Sebab dikatakan bahwa telinga seseorang atau orang itu lebih suka hal-hal yang mungkin begini, menurut keinginannya. Makanya kalau ini tidak sesuai dengan keinginannya, pengajaran atau khotbah yang tidak sesuai dengan kehendak hatinya, dia akan memalingkan itu saudaraku dan dia tidak suka. Jadi apa yang cocok, kebenaran firman Tuhan yang cocok itu akan diambil. Ketika tidak cocok, mereka akan buang itu saudaraku. Nah, ini banyak hal yang akan terjadi saudaraku. Ke depan Anda akan semakin sering untuk mendengar, melihat atau saya katakan pengajaran-pengajaran yang demikian ini saudaraku. Yaitu apa? Yang memuaskan keinginan telinganya saudaraku. Nah, kalau tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan pribadinya, kebenaran itu ditolak. Dengan kata lain bahwa begini, dia memilih-milih kebenaran itu saudaraku. Tentang hidup dalam kekudusan, tentang hidup dalam ketulusan, motivasi yang benar. Oh ya saudaraku, ini sudah banyak terasingkan saudaraku, terbuang. Jadi kalau nanti mungkin ada renungan atau khotbah atau hamba Tuhan yang menyampaikan tentang berkat, tentang ya hal-hal yang memuaskan. Bahkan dikatakan gini, mereka memuaskan telinganya dengan sebuah dongeng-dongeng. Oh ya saudaraku, ini yang akan terjadi di kemudian hari dan ini sedang terjadi saudaraku. Nah oleh sebab itu saudaraku, hari-hari ini kita harus waspada saudaraku. Kebenaran firman Tuhan itu tetap kebenaran firman Tuhan saudaraku. Memang kebenaran kadang-kadang sangat sakit dan kadang-kadang mungkin ini melukai saudaraku. Tetapi ini yang saya mau katakan bahwa memang kebenaran itu kadang-kadang ya pahit. Tetapi saya katakan bahwa obat itu haruslah pahit saudaraku. Supaya apa? Itu menyembuhkan saudara. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali hal-hal yang menyentuh dengan daging ini saudaraku, menyentuh dengan hati ini seringkali memang tidak mengenakkan buat telinga kita. Tetapi terimalah itu saudaraku. Terimalah itu supaya benar-benar apa yang kita dapatkan itu dapat mengubah kehidupan kita. Dan kita akan bertumbuh semakin dewasa mengenal akan Tuhan yang sesungguhnya. Nah apalagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda melihat media sosial hari-hari ini sangatlah terbuka. Nah oleh sebab itu Anda bisa memilih apa saja menurut kehendak telinga yang mungkin cocok buat telinga kita saudaraku. Oh iya, Anda bisa memilih khotbah atau memilih yang namanya kebenaran sesuai dengan keinginan hati kita saudaraku. Nah oleh sebab itu Anda harus waspada saudaraku. Anda harus balance juga dalam kehidupan ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Seperti saya katakan bahwa media sosial hari-hari ini sangatlah terbuka saudaraku. Nah oleh sebab itu Anda harus waspada. Dengan kata lain bahwa begini, jangan sampai Anda disesatkan dari semua pengajaran. Berhati-hati saudaraku, pengajaran sangatlah membahayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tidak waspada dengan kehidupan ini, dengan sebuah pengajaran. Dan saya telah berkali-kali mengatakan bahwa tertanamlah dalam gereja lokal yang tepat dan benar saudaraku. Untuk Anda di covering, Anda diajarkan, Anda dinaungi saudaraku. Supaya apa? Anda tidak tersesat oleh pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab, yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Nah seringkali hal-hal yang mengenakkan ini saudaraku, seringkali itu menyimpang daripada iman saudaraku. Oh iya, ini banyak terjadi saudaraku. Seringkali hal-hal yang baik sepertinya menurut telinga kita, hal-hal yang menyenangkan, oh itu berasal daripada Tuhan. Oh belum tentu saudaraku, belum tentu. Anda harus menguji. Makanya saya katakan bahwa Anda harus mempunyai jam-jam pribadi dengan Tuhan, perenungan saudara dengan Tuhan tiap-tiap hari saudaraku. Dan terus saya mengatakan jangan tinggalkan ibadah kita, persekutuan kita di gereja lokal saudaraku. Ini penting juga
Supaya apa? Anda mendapatkan yaitu kebenaran firman Tuhan yang murni dari gembala saudara atau pengajar-pengajar di dalam gereja saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapapun saudara dan saya hari-hari ini haruslah waspada, sebab ini sedang terjadi dan akan terjadi di kemudian hari saudaraku. Yaitu dikatakan bahwa orang akan tidak suka lagi kepada ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya saudaraku. Dan mereka suka dengan yaitu dongeng saudaraku, sebuah cerita-cerita saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari, memang dalam sebuah pengajaran itu seringkali timbul yang namanya sebuah kebosanan saudaraku, yang timbul dari kehidupan kita. Tetapi mari terima itu saudaraku sebagai, saya katakan sebagai sebuah kebenaran untuk membangun iman kita saudaraku. Nah waspada dan berhati-hati hari-hari ini saudaraku, bahwa penyesat-penyesat akan muncul dan memang sengaja muncul saudaraku. Supaya apa? Kita semakin dimurnikan, kita semakin cerdas secara rohani untuk apa? Memilah mana kebenaran, mana yang tidak saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Jadi di akhir zaman ini Anda harus waspada saudaraku, sebab kesesatan itu Anda tidak menyadari. Oh iya, saya ulangi sekali lagi. Sebab kesesatan Anda tidak menyadari, ternyata Anda telah dibawa masuk dalam sebuah menjauh daripada titik fokus sebuah kebenaran saudaraku. Oh iya, ini banyak terjadi. Menurut pemikirannya, menurut pandangannya ini sebuah kebenaran. Padahal itu telah menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Anda harus waspada dengan doktrin gereja, dengan banyak hal yang timbul hari-hari ini. Berhati-hati dengan sebuah pengajaran saudaraku. Anda harus mempertimbangkan, kalau boleh saya katakan Anda harus punya roh yang menimbang dalam hidup saudara dan saya. Dengan kata lain Anda harus cerdas secara rohani, supaya Anda bisa memilah ini kebenaran, ini yang Anda harus lakukan dan kerjakan saudaraku. Yang mau katakan amin. Puji nama Tuhan saudaraku, ini kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan terima kasih untuk segala hal yang baik, untuk segala kebenaran firman Tuhan yang telah datang atas kehidupan kami pada hari ini. Bapa, kami berdoa secara khusus Tuhan. Ada banyak pergumulan doa yang masuk. Kami berdoa untuk yaitu anakmu yang lagi menjual properti rumah Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan. Kami sepakat, kami berdoa kiranya rumah yang akan dijual pertemukan dengan orang yang tepat, pembeli yang tepat Tuhan. Untuk segera dilakukan yang transaksi terjadi. Tuhan tolong kiranya setiap pergumulan daripada anakmu dapat terjawab dengan tepat dan benar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk daripada kesembuhan anakmu, yaitu sakit ginjal Tuhan. Ada batu ginjal. Tuhan tolong kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Kalau memang Tuhan berkehendak untuk mereka masuk ke dalam yaitu kamar operasi, ditangani secara dokter, kami percaya, kami memberkati yaitu obat-obatan dan dokter yang menangani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak salah diagnosa, tidak salah penanganan, semua dalam kendali Tuhan, semua dalam anugerah Tuhan. Dan kami terus sepakat bahwa oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh, engkau pulih, engkau sehat kembali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk yaitu anakmu yang mencari jodoh juga Tuhan. Tuhan memberkati, pertemukan dengan jodoh yang tepat dan benar Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong untuk anak-anak mencari jodoh, kiranya Tuhan berikan jodoh yang takut akan Tuhan. Ada buah-buah kebenaran yang dihasilkan dari hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini. Bila sepanjang hari ini kami dalam penyertaan Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan, turun buat kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji,
Segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.